Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Mustikasari dengan NIM 063. Di sini saya akan menampilkan video tugas saya, yaitu tugas pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali tampaknya terlihat semangat karena sudah libur lebaran. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, doa selesai. Baiklah, Ibu di sini akan absen. Nah, di sini absennya agak sedikit berbeda karena yang ada yang tahu kemarin kita membahas tentang apa? Baiklah, materi kemarin kita membahaskan unsur-unsur golongan utama. Nah, pada absen kali ini, Ibu mau jika Ibu menyebutkan nama kalian, kalian akan menyebutkan apa yang kalian ketahui tentang materi kemarin, apa yang kalian ingat di kalian. Oke, paham? Ibu mulai boleh? Boleh. Untuk Nelda? Ya Bu, jadi untuk materi yang kemarin itu seingat saya adalah golongan 6A, namanya karbogen, itu bersifat non-logam dan sangat penting dalam biokimia. Baik, selanjutnya Devi. Ayo Bu, jadi unsur golongan utama adalah unsur yang berada dalam golongan A, 1A hingga 8A pada tabel periodik tersebut. Baik sekali. Kemudian main malam. Jadi Bu, topik kemarin itu membahas juga tentang unsur golongan 2A, yaitu ada magnesium, kalsium, dan barium. Kemudian Rini. Ayo Bu, nah jadi kemarin kita membahas tentang sifat halogen golongan 7A yang bersifat sangat reaktif, membentuk garam dan dengan logam. Kemudian Sakira. Minggu kemarin itu kita membahas mengenai golongan 8A, Bu. Itu gas mulia. Lanjut Irma Amelia. Saya Bu, jadi kemarin membahas tentang golongan 1A yang juga disebut sebagai logam alkalian. Yang terakhir siapa ya? Irma Lia. Ya Bu, saya Bu, jadi kalau yang saya itu ada golongan A Bu, contohnya itu ada litium, ada natrium, dan juga ada kalium. Bagus sekali anak-anak ibu yang cantik-cantik ini sudah memahami materi kemarin. Jadi agak sedikit menegangkan sampai ini. Iya, Bu. Jadi sebelum kita lanjut materi hari ini, nah kan tadi ibu sudah bahas unsur-unsur golongan utama. Nah, materi hari ini berkaitan dengan unsur-unsur golongan utama tadi, tetapi dari topik yang lain. Nah, jika ibu membawa media ini handphone. Handphone ini memiliki baterai yang sedikit. Ada yang tahu kita membahas apa? Mungkin tentang baterai yang diberikan kok. Benar sekali, kita membahas itu lithium. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita akan mengetahui dan memahami unsur-unsur golongan utama ini di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan memahami juga unsur-unsur golongan utama ini yang kita jumpai. Nah, lanjut untuk Ibu mau tanya nih, Mai, apa itu kelimpahan unsur golongan utama? Jadi Bu, kelimpahan unsur golongan utama itu adalah istilah yang mengacu pada jumlah atau seberapa banyak suatu unsur dari golongan utama terdapat di alam. Bagus sekali, tepuk tangan teman-teman. Baik, jadi unsur golongan utama ini adalah berada di golongan 1A dan 8A sampai 8A dalam tabel periodik. Nah, kelimpahan unsur golongan utama ini menunjukkan bahwa unsur-unsur ini sangat penting karena mereka mudah ditemukan dan juga memiliki banyak kegunaan mulai dari kesehatan, teknologi hingga industri. Jadi untuk penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Silakan Firmalia. Jadi salah satu pertanyaan saya itu mengapa unsur golongan utama itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang sangat bagus untuk siang hari ini. Jadi mengapa sih
golongan utama ini sangat penting kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu unsur-unsur ini seperti karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, serta sulfur ini adalah penyusun utama tubuh dari makhluk hidup. Misal oksigen. Oksigen ini diperlukan untuk bernafas. Benar. Lalu kemudian yang kedua itu berperan dalam fungsi biologis tubuh, yang dimana kalsium yaitu berperan penting untuk tulang dan gigi. Lalu natrium itu mengatur tekanan darah dan juga infeksi saraf. Kemudian yang ketiga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal contoh nih natrium dan juga klorin itu membentuk garam yang kita kenal dengan dapur. Nah, NaCl ya. Terus fosfor itu digunakan dalam pupuk tanaman. Lalu yang keempat adalah mendukung teknologi modern dari zaman kita sekarang ini, yang mana unsur seperti litium digunakan dalam baterai smartphone dan laptop. Jadi dari penjelasan ibu tadi ada yang ngeh enggak? Apa hubungan media yang ibu bawa tadi dengan materi kali ini? Ada yang tahu? Ayo, boleh Irma? Karena HP menggunakan baterai lithium. Benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Irma. Jadi lithium ini berada di golongan 1A, yang dimana tanpa sadar, tanpa kita ketahui, kita selalu berjumpa dengan unsur yang namanya lithium di kehidupan sehari-hari. Mungkin per menit pun kita melihat handphone. Jadi lithium ini merupakan logam yang ringan yang merupakan yang massa jenisnya rendah. Kemudian warna perak keabu-abuan dan mengkilap jika baru dipotong. Yang kemudian sifatnya yang ketiga itu memiliki sekitar 180 derajat Celcius titik lelehnya. Kemudian logam ini bersifat lunak, bisa dipotong menggunakan pisau dapur bisa. Lalu menggunakan mengapung di air karena densititasnya lebih rendah dari air. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan menayangkan video. Yang dimana di video ini kalian akan memahami apa yang ada dalam video. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan pertama tadi. Nah, jadi tadi ibu sudah ngomong kan kalian bakal mengerjakan LKPD. Nah, LKPD tadi sudah ibu bagikan pas ibu masuk tadi. Nah, tolong dikerjakan dengan waktu 30 menit ke depan. Dan untuk kelompoknya sudah ada di LKPD masing-masing. Silakan berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing.
minggu depan. Baik, Ibu. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu saja video yang saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.